Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita tabiskan ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah bersama keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tidak mengurangi makna dari ibadah kita. Karena kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita juga mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita juga mau mendengar suaranya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita melakukan ibadah ini. Mari kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi nyanyian nomor 86. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa, namun kita terlebih dahulu menyanyi kebesaran Tuhan, menyanyi memuji kebesaran Tuhan. Kita menyanyikan satu kor, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, boleh memasuki hari yang baru, boleh memasuki hari Sabat, hari ibadah, di mana kami boleh mengenang akan kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan akan betapa karya-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini pula ya Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya berkat-Mu tidak akan kurang. Berkat-Mu tetap Kau curahkan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga mengingat akan warga jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau tahu di mana mereka berada. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau hadir menjamah mereka. Kau ringankan beban mereka, bahkan Kau pulihkan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan kekurangan, mereka yang dalam kesulitan mendapatkan pekerjaan, mereka yang dalam kesulitan dalam kegiatan usaha, dalam pekerjaan apapun. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau tetap memberkati mereka. Engkaulah yang menjadi penolong bagi mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang dalam keadaan sesulit ini. Mereka berjuang untuk keluar dari persoalan yang lebih besar, yang semakin kami tidak tahu kapan akan selesai, pandemi COVID-19. Namun kami meyakini Bapa, jikalau Tuhan berkenan, jikalau Tuhan hadir menolong bangsa kami, maka kami akan segera dilepaskan dari bencana ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah yang pagi hari ini kami lakukan bersama di rumah kami masing-masing. Kami mohon Kau hadir di tiap-tiap rumah, kepada mereka yang sudah hadir maupun mereka yang tidak sempat hadir di rumah masing-masing, tidak sempat berkumpul dengan keluarga mereka. Berkatilah mereka satu demi satu. Kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kuasai hamba-Mu Tuhan, kiranya hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membawa persembahan kita yang sudah kita persiapkan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita dahului dengan menyanyi kor Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan juga kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh membawa sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami yang begitu luar biasa. Namun ya Bapa, kami bawa persembahan kami bersama segenap hidup kami kepadamu. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, supaya hidup kami Engkau pakai, supaya hidup kami pun Engkau jadikan saksi-Mu di dunia ini. Sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Letnan Kolonel Poa. Kami mohon kiranya Engkau berkati hamba-Mu, Engkau kuduskan hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Mengatakan demikian, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sudah 3 bulan ini kita ibadah online, dan hari ini pun kita masih tetap melakukannya. Tetapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan memberkati kita. Dan pagi ini pun Tuhan pasti hadir bersama kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan ada udang di balik batu. Dan arti dari pepatah itu pun pasti saudara juga mengetahuinya, yakni segala sesuatu yang dilakukannya selalu mengandung maksud yang tersembunyi di dalamnya. Itu berarti tindakan yang dilakukannya tidak tulus dan tidak murni. Perbuatan yang dilakukannya selalu mengandung maksud yang tidak baik di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka selalu melakukan segala sesuatunya dengan maksud yang tidak tulus dan murni.
Dalam tindakan yang dilakukannya, mereka selalu mendasarinya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Perbuatan seperti itu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Yesus. Dia selalu berbuat hal-hal yang baik dan dengan ketulusan hatinya. Dia selalu menolong sesama dengan maksud yang murni. Dan itulah yang menjadi teladan dalam hidup kita. Lalu teladan apa lagi yang ditunjukkannya pada kita? Pasti ada banyak teladan yang diberikan Tuhan pada kita. Tapi pagi ini kita hanya akan membahasnya dalam beberapa hal saja. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu memberi teladan melalui sikap hidupnya. Itu berarti dia bukan hanya berbicara saja, tapi dia juga melakukan apa yang dikatakannya. Dia bukan hanya berkata-kata saja, tetapi dia juga mempraktekannya. Ibarat buah, dia adalah buah yang baik secara luar dan dalam. Bukan buah yang hanya menarik saat dilihat, tetapi ketika dibuka atau dibelah, dalamnya penuh dengan ulat. Tapi buah yang ditampilkan Tuhan Yesus adalah buah yang sedap dipandang dan enak dinikmati. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus semasa hidupnya, sehingga melalui kehidupannya ada banyak orang yang ditolong, ada banyak orang yang disembuhkan, dan ada banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya hidup kita pun demikian. Sikap kita yang murni, asli, tidak dibuat-buat, dan tidak munafik akan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu teladan Yesus yang kedua adalah dia memberikan teladan melalui pengajarannya. Pengajaran Yesus yang diberikan adalah pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya ketika dia dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, dia selalu menjawabnya berdasarkan firman Tuhan. Dia selalu mendasari hidupnya berdasarkan pada firman Allah, dan dia pun selalu melandasi pengajarannya pada firman-Nya. Hal itu juga dapat kita lihat ketika dia menghadapi seorang perempuan yang kedapatan bersinah yang dibawa kepadanya. Pada saat itu orang banyak ingin merajam perempuan itu dengan batu. Tapi hal itu berbeda dengan yang Yesus lakukan. Dia tidak menghukum perempuan itu dengan lemparan batu, tetapi dia mengingatkan dan menginsafinya. Dan justru ajaran kasih yang diberikannya membuat perempuan itu diselamatkan jasmani dan rohaninya. Kiranya hal itu juga yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kita harus melandasi hidup dan pengajaran kita dengan firman-Nya. Lalu teladan Yesus yang ketiga adalah dia selalu memberikan teladan melalui tindakan yang nyata. Tindakan yang tidak dibuat-buat, tindakan yang real, dan tindakan yang menjadi gaya hidupnya. Dan hal itu dapat kita lihat dari sikap hidupnya sehari-hari. Ketika dia menolong orang yang membutuhkan pertolongan, misalnya,
Dia selalu melakukannya dengan penuh ketulusan hati. Walaupun dia melakukannya tidak di hadapan orang banyak, namun dia tetap menolong mereka. Walaupun hal itu dilakukannya di tempat yang sepi, tetapi dia tetap menolongnya. Jadi dia melakukan pelayanannya bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan, dan bukan untuk mencari sensasi. Bahkan dia pun melakukannya bukan untuk pencitraan, tetapi dia benar-benar melakukan pelayanan berdasarkan kasih yang nyata dan benar-benar apa adanya. Kiranya hal itu juga mendasari tindakan yang kita lakukan. Jangan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dan jangan kita bekerja untuk mendapatkan sanjungan. Tetapi mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun dalam mengerjakannya kita mengalami banyak kendala, tetapi jangan kita kecewa. Walaupun dalam menjalaninya kita memiliki banyak tantangan, tapi jangan kita menyerah kalah. Dan walaupun dalam melakukannya kita mengalami banyak pergumulan, tetapi jangan kita putus asa. Tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan dan tetaplah berserah kepadanya, maka Dia pasti menolong dan memampukan kita. Ku tak akan menyerah, itulah yang harus menjadi tekad kita bersama. Sementara pujian ini kita dengarkan, saudara dapat menggunakan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat,
bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan kiranya menolong kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu untuk tantangan dan pergumulan mereka. Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar dalam masalah hidup mereka. Memberkati dan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dan menguatkan iman percaya mereka. Ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.